Tidak ada arwah manusia yang gentayangan. Sesaat roh meninggalkan tubuh, di saat itu pula roh diangkat ke pengadilan khusus untuk diadili. Tidak peduli manusia itu meregang nyawa dengan cara apa, intinya roh mereka langsung dibawa untuk diadili. Kesimpulan sementara bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal. Pokoknya aku mau orang itu di penjara. Yang kabur ke Jakarta itu jangan lupa. Itu. Salve, kembali lagi bersama saya Bang Ber di channel Lucha 022. Kali ini kita akan membahas film horor yang cukup panas dan cukup hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat saat ini. Seperti yang kita tahu, film horor masih menjadi salah satu genre film terlaris di Indonesia. Apalagi jika film tersebut diangkat dari kisah nyata. Nah, di episode kali ini, kita akan mencoba membedah sebuah film horor yang diangkat dari kisah nyata yang akhir-akhir ini viral dan ramai diperbincangkan di publik. Ada yang tahu film apa yang saya maksud? Ya, film Vina Sebelum 7 Hari. Dan apa yang akan kita bahas dan bedah dari film ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah tentang arwah gentayangan atau yang sering kita sebut sebagai arwah penasaran. Namun sebelum lanjut ke videonya, untuk teman-teman, ayo subscribe channel ini, bantu channel ini untuk mencapai Film Vina Sebelum 7 Hari akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang sangat hangat di publik. Trailer filmnya saja saat pertama kali dirilis di kanal YouTube The Company, sontak langsung banyak menarik perhatian netizen. Bagaimana tidak? Pasalnya film ini diangkat dari sebuah kisah kekerasan keji sampai mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh sekelompok geng motor beberapa tahun silam terhadap Vina dan pacarnya Eki yang terjadi di tahun 2016 lalu. Dikutip dari kanal YouTube The Company, awalnya jenazah Vina ditemukan di sebuah flyover daerah Cirebon dan diduga sebagai korban kecelakaan tunggal. Namun saat memandikan jenazahnya, nenek Vina menemukan luka-luka yang mengganjal pada tubuh Vina. Sang nenek pun akhirnya mencurigai kalau kematian cucunya ini bukan disebabkan oleh kecelakaan. Di sini sang nenek mencurigai kalau kematian cucunya ini disebabkan oleh kelakuan orang lain atau disengaja karena perbuatan orang lain. Bahkan pihak kepolisian pun merasakan hal yang sama, di mana awalnya pihak kepolisian menduga meninggalnya dua sejoli ini disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Tetapi pihak kepolisian yang menangani kasus ini melihat ada banyak sekali kejanggalan yang ditemukan di tubuh Vina dan pacarnya ini. Akhirnya, berbekal hipotesis tersebut, pihak kepolisian pun mengembangkan penyelidikannya lagi lebih lanjut terhadap kasus kematian dari almarhum Vina dan kekasihnya tersebut. Singkat cerita, 6 hari setelah kematian Vina dan kekasihnya itu, Linda, sahabat Vina, tiba-tiba menelpon pihak keluarga dari Vina ini dan meminta agar keluarga Vina datang ke rumahnya. Namun ketika baru saja keluarga Vina sampai ke rumah Linda, secara mendadak sahabat Vina tersebut tiba-tiba kerasukan arwah yang mengaku sebagai arwah dari Vina. Melalui sahabatnya ini, si arwah yang mengaku sebagai Vina pun langsung memberitahukan semua kronologi tentang kematiannya, mulai dari awal mula kejadiannya, modus mengapa sampai ia dan pacarnya bisa sampai disiksa sampai meregang nyawa. Semua diceritakannya secara detail melalui tubuh sahabatnya yang sebagai mediumnya itu. Pokoknya, ia menceritakan semuanya kalau dia dan kekasihnya disiksa sampai mati secara keji oleh sekelompok geng motor tersebut. Bahkan arwah yang mengaku sebagai Vina ini mengaku kalau dia sempat diperkosa oleh para pelaku sebelum akhirnya dia dihabisi. Lebih lengkapnya, si arwah ini mengatakan kalau dirinya berpapasan dengan 12 anggota geng motor tersebut saat mereka sedang berboncengan di atas motor. Lalu secara tiba-tiba ia diserang oleh 12 anggota geng motor tersebut sampai berada di jalan layang talun. Setelah munculnya film Vina Sebelum 7 Hari ini, banyak sekali mengundang spekulasi-spekulasi di kalangan masyarakat. Jadi, bisa dikatakan setelah 8 tahun berlalu, warganet kembali digegerkan dengan kasus Vina ini. Saat setelah film ini tayang di tahun 2024 ini. Dan yang paling hangat diperbincangkan di kalangan netizen adalah kasus di mana Linda yang adalah sahabat Vina ini
dirasuki oleh arwah yang mengaku sebagai Vina, yang dimana arwah tersebut seolah membuka tabir peristiwa. Lantas bagaimana pandangan agama soal peristiwa ini, khususnya keyakinan saya yaitu Katolik? Namun sebelumnya perlu saya tegaskan kembali kalau saya hanyalah seorang awam Katolik yang mencoba menjelaskan tentang arwah gentayangan ini sejauh yang saya pahami dalam gereja Katolik. Karena dengan munculnya kasus ini kembali di muka publik, banyak sekali mengundang reaksi-reaksi masyarakat, tak terkecuali orang Katolik khususnya orang mudanya. Karena setiap kali di tongkrongan saya selalu saja kasus ini yang menjadi topik perbincangan. Dan rata-rata teman-teman saya ini mereka semakin meyakini kalau arwah orang mati bisa gentayangan selama 40 hari dan merasuki atau mencampuri urusan orang yang masih hidup. Jadi, untuk teman-teman atau siapapun yang menonton video ini dan lebih paham tentang iman gereja Katolik tentang demonologi, tolong koreksi video ini kalau saya salah. Oke, mari kita lanjut. Terkait arwah almarhum Vina yang gentayangan sampai merasuki kawannya dalam film ini. Benarkah ada arwah orang mati bisa gentayangan? Sekali lagi saya disclaimer dulu, saya berbicara sebagai orang Katolik. Dan untuk teman-teman yang bukan Katolik, silahkan jadikan video ini sebagai penambah wawasan. Oke, kembali, apakah arwah orang mati bisa gentayangan? Atau apakah arwah orang mati masih berada di bumi selama 40 hari untuk menyelesaikan urusan yang belum kelar? Jawabannya tidak ada. Tidak ada arwah orang mati yang gentayangan. Orang yang sudah meninggal sudah tidak ada lagi urusannya di dunia ini. Setelah meninggal, setiap orang langsung dihadapkan kepada particular judgment atau pengadilan khusus. Seperti yang dikatakan di dalam buku The Catechism Explained, An Exhaustive Explanation of the Catholic Religion, karangan Spirago Clarke, halaman 256 disebutkan bahwa segera setelah kematian maka jiwa kita akan langsung diangkat dan dihadapkan kepada pengadilan Tuhan untuk diadili. Pengajaran ini sesuai dengan ajaran Santo Agustinus yang mengatakan, begitu jiwa meninggalkan tubuh maka jiwa tersebut akan langsung diadili. Hal ini juga sesuai dengan pengajaran di dalam Alkitab, seperti yang kita lihat pada kisah yang dialami oleh Lazarus dan orang kaya itu setelah kematian mereka. Lihat di dalam Lukas pasal 16 ayat 19-31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnyalah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Perhatikan dengan seksama di ayat 22 dan 23. Detik pertama Lazarus dan orang kaya itu mati, di detik itu juga mereka dibawa oleh malaikat-malaikat untuk diadili di hadapan Tuhan. Kelihatan jelas setelah dihadapkan di pengadilan khusus, Lazarus langsung diangkat oleh malaikat dan ditempatkan di pangkuan Abraham, sementara si orang kaya masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sudah jelas sekali tidak ada yang namanya arwah orang mati yang gentayangan. Nah, mari kita lanjut lagi ke ayat selanjutnya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini."
Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang kaya itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seseorang yang bangkit dari antara orang mati. Perhatikan di ayat 30. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Tetapi apa kata Abraham? Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Secara praktis artinya, orang yang sudah meninggal tidak punya urusan lagi di dunia. Mereka tidak bisa mencampuri kehidupan orang yang masih hidup di dunia, apalagi sampai mau balas dendam. Di detik pertama seorang meninggal, di detik itu juga roh mereka dihadapkan di particular judgment atau pengadilan khusus. Saya yakin setelah ini akan banyak orang yang kaget. Tapi sekali lagi saya tegaskan kalau saya berbicara sebagai orang Katolik untuk mengedukasi teman-teman Katolik yang masih ada di dalam pemahaman masyarakat umum. Untuk teman-teman yang bukan Katolik, silakan jadikan video ini untuk menambah wawasan. Oke, kita lanjut. Rasul Paulus juga sudah mengajarkan hal yang serupa. Dia berkata, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Maka di saat kematian kita akan diminta pertanggungjawaban atas urusan kita. Jika Tuhan sendiri mengajarkan bahwa gaji pekerja tidak boleh ditunda, maka ia sendiri pasti memenuhi peraturan tersebut. Dan ia akan memberi penghargaan kepada mereka yang telah melakukan tugasnya di dunia dengan setia, seturut perintah-perintahnya. Maka seperti kata Santo Ambrosius, kematian adalah penghargaan perbuatan baik, mahkota dari panen. Tuhan Yesus akan duduk sebagai hakim. Pada perjamuan terakhir, Tuhan Yesus berjanji kepada para rasulnya untuk datang kembali setelah kenaikannya ke surga dan untuk membawa mereka kepada dirinya. Setelah dihakimi, jiwa orang-orang yang meninggal akan masuk surga jika ia meninggal dengan sempurna, atau masuk neraka jika ia meninggal dalam keadaan berdosa berat, atau masuk ke dalam api penyucian jika ia meninggal dalam keadaan berdamai dengan Allah, namun masih harus dimurnikan terlebih dahulu. Jadi saya ulangi lagi, setiap orang yang meninggal tidak perlu menunggu waktu 40 hari agar bisa diadili. Seperti yang sudah kita bahas tadi, saat setelah seorang meninggal, di saat itu juga orang tersebut dibawa ke pengadilan khusus untuk diadili. Tidak ada satupun roh manusia yang bisa lolos dari pengadilan Tuhan. Lah, terus bagaimana dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit? Dia berada di bumi dulu kan selama 40 hari, baru setelah itu ia naik ke surga. Ini berbeda konteks. Tapi mari kita bahas juga. Kenyataan kalau Tuhan Yesus tinggal selama 40 hari di bumi sebelum kenaikannya ke surga, itu lebih bermakna sebagai pemenuhan gambaran perjanjian lama untuk memberi makna Pentakosta yang baru pada perjanjian baru. Menurut sejarah, kita berbicara sejarah sedikit. Perayaan Pentakosta menurut adat Yahudi dirayakan 50 hari setelah Paskah Yahudi. Pentakosta pada perjanjian lama ini adalah untuk memperingati pemberian hukum Taurat, termasuk di dalamnya juga ke-10 perintah Allah yang terjadi di Gunung Sinai. Terus, dalam perjanjian lama, Israel lahir sebagai bangsa pilihan Allah setelah melalui pembebasan dari tanah Mesir dan mencapai puncaknya pada pemberian hukum Taurat. Dalam perjanjian baru, Pentakosta adalah perayaan puncak di mana gereja resmi lahir sebagai bangsa pilihan Allah yang baru. Di perjanjian lama, yang diberikan pada hari Pentakosta adalah hukum Taurat yang tertera di 2 loh batu. Sedangkan di perjanjian baru yang diberikan pada hari Pentakosta adalah hukum kasih yang tertulis di dalam hati umatnya oleh karunia Roh Kudus. Yesus menyertai murid-muridnya selama 40 hari sebelum naik ke surga, juga untuk memberikan bukti kalau ia bangkit dari kematian dengan beberapa penampakannya di hadapan para murid-muridnya yang memperlihatkan kebangkitan tubuhnya yang mulia.
Jadi Tuhan Yesus di bumi selama 40 hari setelah kebangkitannya itu tidak dimaknai kalau Tuhan Yesus gentayangan di bumi selama 40 hari. Masa iya Tuhan Yesus gentayangan? Nah, kesimpulannya masih tetap sama. Tidak ada arwah orang mati yang gentayangan. Nah, setelah itu pasti akan muncul pertanyaan. Berarti kalau begitu orang-orang yang kerasukan arwah orang yang pernah hidup itu bohong dong. Kalau konteks pertanyaannya, apakah orang yang kerasukan itu dirasuki oleh arwah orang yang pernah hidup? Jawabannya itu bohong. Tetapi kalau konteks pertanyaannya, apakah orang yang kerasukan itu dirasuki oleh roh-roh jahat? Ya, itu kemungkinan bisa saja benar. Artinya itu seperti ini. Kadang ada orang yang hanya berpura-pura kerasukan untuk mencari perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Contoh saja misalnya seperti channel YouTube yang biasa melakukan penelusuran ke hutan-hutan atau tempat-tempat angker. Mereka biasanya melakukan pemanggilan arwah, terus arwahnya itu dimasukkan ke dalam seorang medium. Setelah itu orangnya ngereok deh, kayak orang gila, mencakar atau apalah dan lain sebagainya. Dalam gereja Katolik, kerasukan itu adalah kasus yang sangat langka dan sangat jarang. Gereja Katolik itu sangat disiplin, tidak sembarangan mengakui kasus kerasukan. Sederhananya, kalau misal ada orang yang datang bermohon untuk melakukan ritual eksorsis, gereja tidak langsung menerimanya mentah-mentah. Harus diselidiki terlebih dahulu, itu benar-benar kerasukan atau tidak. Biasanya, cara untuk memastikannya adalah dengan cara harus dicek secara medis terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini biasanya seorang eksorsis dibantu oleh seorang psikiater untuk mengecek psikologis orang yang mengaku kerasukan itu. Nah, kalau medis sudah tidak bisa menjelaskan atau sudah mentok, barulah ritual eksorsis diadakan. Jadi tidak sembarangan. Nah, sekarang kita kembali ke soal kerasukan arwah. Siapa sebenarnya yang ada di balik itu? Apakah orang kerasukan itu dirasuki oleh arwah orang yang meninggal atau bukan? Kalau misalkan bukan, jadi siapa yang berada di balik kerasukan itu? Menurut Father Gabriel Amor, roh-roh yang muncul pada saat pemanggilan arwah atau roh-roh yang masuk ke dalam tubuh orang-orang hidup dengan dalih ingin membalas dendam atau bahkan ingin membantu, tak lain dan tak bukan itu adalah roh-roh jahat. Itu adalah iblis yang menyamar atau mengaku sebagai orang yang telah meninggal tersebut. Dan salah satu hal yang mengejutkan, yang kadang membuat manusia yang masih hidup di dunia ini terheran-heran, adalah ketika roh-roh tersebut berbicara tentang masa lalu dari orang yang sudah meninggal ini dengan tepat. Seperti contohnya, ketika salah seorang kerabat kita meninggal dunia dan kita juga turut ikut bersedih. Nah, kesedihan inilah yang akan dimanfaatkan oleh si setan untuk mengelabuhi kita. Sehingga akhirnya si setan ini biasanya dia akan merasuki seseorang dan mengaku sebagai almarhum. Setelah itu, ia akan mulai menceritakan tentang masa lalu atau kejadian-kejadian yang hanya diketahui oleh almarhum. Dan yang banyak membuat orang kaget adalah ketika si setan yang menyamar tersebut menceritakan masa lalu dan kejadian dengan benar dan tepat. Bahkan hal-hal yang bersifat rahasia yang hanya diketahui oleh si almarhum semasa hidupnya mampu diungkapkan dengan detail oleh si iblis ini. Kalau sewaktu-waktu kita melihat hal yang seperti itu, kita tidak perlu kaget karena setan adalah makhluk roh murni. Mereka di alam yang berbeda dengan manusia yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sederhananya, mereka ini abadi. Dan itulah alasannya mengapa setan bisa mengetahui hal-hal atau kejadian-kejadian yang bahkan sifatnya rahasia dengan detail. Karena mereka selalu memperhatikan manusia dengan jeli sambil menunggu kesempatan untuk menyerang manusia. Nah, tujuannya apa? Kenapa sih setan menyerang manusia? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengelabuhi, mempermainkan dan menyesatkan manusia saja. Jadi sampai di sini jelas ya teman-teman, kalau sosok di balik kerasukan-kerasukan atau penampakan-penampakan yang sering kita dengar, itu adalah ulah dari si iblis, bukan ulah dari arwah manusia yang gentayangan. Karena seperti di awal tadi yang sudah kita bahas bersama-sama, tidak ada arwah manusia yang gentayangan. Sesaat roh meninggalkan tubuh, di saat itu pula roh diangkat ke pengadilan khusus untuk diadili. Tidak peduli manusia itu meregang nyawa dengan cara apa, entah ia meninggal karena sakit, entah ia meninggal karena kecelakaan, atau karena bundir, atau karena mereka meninggal di orang lain. Intinya roh mereka langsung dibawa untuk diadili. Tidak ada roh gentayangan.
Sekali lagi saya disclaimer, video ini dibuat tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Dengan segala kekurangan yang saya punya, video ini dibuat hanya untuk mengedukasi saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ingin berdiskusi atau sharing, silahkan tinggalkan itu di kolom komentar. Kita bisa saling berbagi dan sharing. Nah, dan untuk kasus kriminal yang dialami keluarga almarhum Vina ini dan Vina, mari kita doakan semoga kasus tersebut bisa terusut tuntas dan berakhir dengan baik. Dan semoga saja para tersangka-tersangkanya ini bisa cepat tertangkap dan bisa kembali ke jalan yang benar. Oke, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.